Shalom, puji Tuhan kalau pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dalam ibadah kita pada siang hari ini. Ibadah kita pada siang hari ini kita buka dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah berasal dari Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah, damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kepada kita semua. Selamat beribadah. Shalom Jemaat Edgevan dimanapun berada pada sore hari ini. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama meskipun masih secara online. Mari siapkan hati, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Khususnya kesempatan untuk dapat beribadah kembali bersama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami percaya meskipun kami melakukan ibadah secara online. Tapi kami yakin Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Hadirat-Mu boleh memenuhi ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh tidak pernah meragukan ya Tuhan kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian bersama-sama. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan ku mau memuji-Mu, memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua puji.
Selamat sore dan salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perikop dan ayat-ayat yang hendak kita baca pada hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 21. Saya hanya akan membahas dari ayat 7 sampai 12. Tapi baik kita bisa membaca semua sehingga mengerti konteksnya. Saya bacakan demikian. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya yang sempurna di dalam kita. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya,
Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sangat relevan sekali menurut saya di masa pandemik ini, bagaimana mengamalkan iman kita kepada Kristus dengan menuruti perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Semua kita bergumul, struggle di area ini. Pandemik ini khususnya ketika kita lama berkumpul bersama-sama, mengekspos banyak dalam hati perbuatan dan perkataan kita antara satu dengan yang lainnya. Dan seringkali kita merasa berduka, kita grieving karena kita tahu kita tidak mengasihi seharusnya bagaimana mengasihi orang-orang yang kita kasihi atau saudara kita. Jadi perikop yang kita baca ini cukup relevan. Allah adalah kasih yang dinyatakan di dalam perjanjian baru dengan kata agape dan sedikit variasi di dalamnya. Sudah perhatikan, Rasul Yohanes yang adalah salah satu murid Yesus, dikatakan Rasul kasih, murid yang dikasihi Yesus, itu fokus benar-benar dari ayat 7 sampai 21 ini berbicara tentang kasih. Maknanya, penerapannya, perbedaannya. Dan saya sempat hitung saudara, kira-kira ada 29 kali dari ayat 7 sampai 21 ini ada kata mengasihi dan kasih. Luar biasa. Kenapa dia harus menulis ini? Salah satu di antaranya ialah jemaat yang dia tulis suratnya, kemungkinan besar jemaat di Efesus atau 7 gereja dalam kitab Wahyu, itu sedang dikoncang, sedang disusupi oleh banyak ajaran sesat, ajaran palsu, yang antara lain, saya tidak bahas semuanya, menyangkal Yesus itu menjelma menjadi manusia. Ya, yang antara lain mengajarkan, keselamatan itu tidak perlu iman pada Kristus, tapi melalui pengetahuan khusus. Yang mengajarkan antara lain bahwa iman dan tindakan kita sehari-hari tidak ada kaitannya. Ketaatan pada Kristus, hidup menjauhkan diri daripada dosa, pertobatan, menjauhkan diri daripada dunia, tidaklah diperlukan untuk iman yang menyelamatkan.
Jadi ada sesuatu yang sangat serius sedang terjadi. Barometer, ujian yang paling puncak adalah ujian kasih. Karena banyak pengajar ini mengklaim mereka tahu banyak tentang Tuhan, tapi sebenarnya tidak mengenal Allah. Khususnya di area mempraktekkan kasih ini. Oleh sebab itu Rasul Yohanes hendak mengingatkan, mengencourage kembali jemaat yang mungkin sudah discourage, dan tentu kepada kita semua, apa saja yang perlu kita lakukan, apa saja yang Kristus katakan. Dalam waktu yang pendek dan singkat ini, saudara, saya ingin membahas 3 alasan untuk mengasihi yang diambil dari ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saudaraku, Allah menciptakan Anda dan saya dengan rupa dan gambar Allah, dengan maksud supaya kita hidup mempermuliakan Dia, bersekutu, mengasihi Dia, dan ciptaan lainnya sesama kita. Tetapi oleh karena dosa dan pelanggaran itu semua tercemar. Meskipun demikian, rupa dan gambar itu tetap ada. Meskipun redup, manusia tetap saling menyayangi. Orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua, teman antar teman, sama seperti kita. Meskipun itu seringkali hanya semata-mata ditandai dengan pertalian darah, karena saling menghormati, kebanyakan sangat bersyarat. Saudara, tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Yohanes. Bukan kasih semacam itu. Kasih yang kita umumnya lakukan itu sangat sementara, temporal, dan kasih yang umumnya manusia perbuat itu gagal untuk melakukan apa yang sebenarnya Tuhan minta. Yohanes berkata, kecuali Anda dan saya lahir dari Allah yang adalah kasih, maka tidaklah mungkin, tidak bisa, mustahil untuk kita mampu mengasihi Allah dan sesama kita. Kenapa? Karena kasih itu sumbernya adalah Allah, bukan kekuatan kita, bukan kapasitas kita. Kasih itu datang daripada Allah sendiri. Sumbernya adalah Allah, karena Allah adalah kasih. Itulah sebabnya dia berkata, kalau engkau hidup secara konsisten, committed, dedicated, mengembangkan, kalau kita berkata kita mengenal Tuhan, maka akan lahir, maka akan muncul kasih yang memampukan kita mengasihi saudara kita. Anak lahir memiliki ciri dan karakteristik daripada orang tuanya. Kita, saudara yang lahir dari Allah, memiliki ciri, memiliki karakteristik, memiliki sifat dari Allah sendiri. Itulah sebabnya ketika kita benar-benar lahir dari Tuhan, menaruh iman kita percaya, maka kita punya kemampuan untuk mengasihi. Kita struggle, kita berjuang, tetapi kapasitas itu ada di situ. Bagi saudara, ketika menyerah kepada Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri, akan diberi kemampuan untuk mengasihi seperti Allah mengasihi saudara. Itu kasih agape, saudara. Itulah sebabnya Yohanes dengan tandas berkata, kalau kita berkata kita mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan,
yang tidak kita lihat, tapi membenci saudara kita yang kita bisa lihat, maka dia sedang berbohong, dia sedang berdusta. Tidaklah mungkin demikian. Saudara, ada kemungkinan kita dipancing untuk membenci, ada kemungkinan kita dipancing untuk tidak mau mengampuni. Tapi kalau sungguh Tuhan mengenal kita, kita mengenal Tuhan, dan kita bertumbuh di dalam Dia, maka kita akan terpanggil untuk mengampuni, terpanggil untuk tidak membencinya. Jadi bukan sesuatu lifestyle yang penuh dengan kebencian yang datang terus melanda. Kalau Yohanes berkata Allah adalah kasih, itu artinya berbicara seorang pribadi, atribut Allah sendiri. Esensi Tuhan adalah kasih. Dia tidak ada awal, dia kekal. Seperti matahari mengeluarkan panas dan terang, tidak bisa diceraikan. Demikian pula Tuhan. Dia seorang pribadi yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun juga. Tidak ada satupun, sesuatu pun di kita yang bisa menyebabkan dia mengasihi kita. Tidak ada alasan apapun. Kenapa? Karena Allah itu kasih adanya. Semua yang dia buat, semua yang dia lakukan, semua yang dia inginkan adalah ekspresi daripada kasih tersebut. Tuhan yang adalah kasih tidak mungkin bertentangan dengan atribut lainnya yang adalah adil dan kudus. Supaya kita jangan salah mengerti. Seringkali ada pertanyaan, itu berarti kalau Tuhan Maha Kasih, Tuhan adalah kasih, berarti dia harus memalingkan muka kalau kita berbuat, melakukan sesuatu yang kita perlu minta ampun. Tidak, saudara. Dia kasih, dia juga adil, dia juga kudus. Kalau kasih manusia itu bersyarat, mencari nyamannya, dan sementara kasih Tuhan tidak bersyarat. Dia mengasihi, karena memang Allah itu kasih. Tidak ada lainnya lagi. Itulah sebabnya, saudara, sangat luar biasa sekali Allah yang adalah kasih ini. Sangat istimewa, oleh sebab itu hanya bisa diberikan oleh Allah sendiri. Kita mengasihi karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Itulah sebabnya, saudara, kasih ini harus dialami supaya kita bisa mengenal Dia. We love others best when we love God the most. Ketika kita bertumbuh akan kasih kita kepada Tuhan, maka kemampuan kita untuk mengasihi saudara kita, sesama kita, akan menjadi lebih baik. Poin yang kedua, saudara, karena Tuhan, karena Allah telah menunjukkan, mendemonstrasikan, menyatakan kasih-Nya melalui salib Kristus. Dia memberikan jalan keluar dan sekaligus memberikan modal, memberikan cara bagaimana kita bisa mengasihi saudara kita dengan kasih Allah yang kekal itu. Ayat 9 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita,
yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, kita perlu memahami korban Kristus di atas kayu salib supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara-saudara kita. Di luar pemahaman ini akan sangat sulit sekali. Dan mungkin kita tidak mampu dan tidak dapat. Karena kasih dan salib tidak pernah terpisahkan. Saudara yang perhatikan di sini, Allah yang mengasihi kita dan mengutus anaknya. Bukan kita yang mengasihi Dia, tetapi Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Itulah sebabnya kita mampu mengasihi. Itu ditunjukkan dengan cara yang sangat konkret. Karena Allah adalah kasih, maka Dia melakukan sesuatu inisiatif, saudara, bertindak untuk kepentingan kita. Tindakan Tuhan itu menjadi pendamaian atas dosa-dosa kita. Anda dan saya yang sepantasnya mendapat murka Tuhan, tapi murka Tuhan ditimpakan kepadanya, supaya Anda dan Tuhan, saya dan Allah, dapat berdamai melalui korban Kristus di atas kayu salib. Jadi kasih itu merupakan tindakan konkret. Kasih itu selalu mengambil inisiatif. Jadi definisi kasih tidak boleh keluar dari pengertian kita akan salib. Tuhan tolong kita dalam mengerti akan hal ini. Kasih tersebut, saudara, membutuhkan pengorbanan secara sukarela. Yesus pernah berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, maksudnya nyawanya, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Dibutuhkan satu kerelaan untuk berkorban. Ketika kasih Allah melanda hidup saudara dan saya, ketika kita mengambil langkah dan kita mengenal Tuhan, maka roh kerelaan dan pengorbanan ini diberikan kepada saudara. Tapi sebaliknya seringkali, saudara, kita sering membuat kesalahan. Kita mencari tipe kasih yang nyaman, tipe kasih yang tidak menantang pengorbanan kita, tipe kasih yang tidak menantang keuangan kita. Kita mencari tipe kasih yang nyaman-nyaman saja. Saya mau ingatkan kembali, kasih Tuhan kalau dipahami, itu akan memampukan saudara dan saya mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara kita dengan lebih baik lagi. Yang berikutnya, saudara, kasih Tuhan itu diberikan kepada orang yang tidak layak. Sangat berbeda sekali dengan kasih dunia. Diberikan kepada orang yang tidak layak. Yesus tidak mati bagi sahabat-sahabatnya. Dia mati bagi orang yang lemah, yang durhaka, dan berdosa. Roma pasal 5 ayat 6-8 saya bacakan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, 3 kondisi ini, lemah, durhaka, dan berdosa. Kita lemah karena kita tidak mampu mengubah sifat dasar kita yang penuh dengan dosa.
Kita orang durhaka, tidak ada kerinduan untuk mau berubah. Kita menentang Tuhan, kita menjadi musuh Tuhan, kita melawan Tuhan dengan pikiran, perbuatan, dan perkataan. Di situ dikatakan kita juga orang berdosa, sangat butuh untuk diubahkan, tapi kita tidak mau, saudara. Jadi kondisinya sangat mengenaskan. Kondisinya itu tidak ada harapan. Dan di situ dijelaskan bahwa Tuhan itu justru datang kepada kita, kepada manusia yang tidak pantas, pemberontak, musuh, durhaka, berdosa. Sementara kita masih memusuhi dia, dia rela mati untuk kita, orang yang tidak layak. Ayat 7, tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saudara, kalau saudara diberikan list, Anda berani mati demi siapa? Saya yakin listnya tidak panjang. Mungkin hanya anggota keluarga sendiri. Itu pun kalau dipaksa keadaan, belum tentu kita berani ke sana. Tidak ada yang tahu, saudara. Mungkin ada orang, Alkitab berkata, yang mati bagi orang-orang yang dikasihinya. Ada. Yang mau mati bagi kawan-kawannya. Ada. Tetapi tidak ada, saudara, yang mau mati bagi musuh-musuhnya. Itu yang diperbuat Yesus kepada saudara dan saya. Jadi saudara, kita tidak bisa memberi kasih kepada orang yang layak saja. Kita menyalurkan kasih karena kasih sudah melanda hati kita, saudara. Untuk orang-orang yang sebetulnya tidak pantas dan tidak layak. Itu apa yang diperbuat salib. Kenapa kita mesti memandang salib? Oleh karena ini yang didemonstrasikan Tuhan kepada saudara. Di atas kayu salib itulah pengampunan kepada saudara dan saya diberikan. Sangat sentral sekali. Saudara, mungkin kita struggle habis-habisan untuk bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kenapa? Ada kemungkinan karena kita juga sering tidak rela untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang kita yakini tidak pantas dan tidak layak untuk diampuni. Ada di tempat ini bagi saudara pendengar, orang tua, anak, teman, saudara, yang saat ini juga Anda perlu ampuni. Ampunilah. Kalau kita berkata kita mengenal Allah, ini yang menjadi tindakan konkret kita. Tindakan kasih itu, saudara, tidak pernah ditujukan untuk diri sendiri. Selalu dalam keadaan memberi. Saudara bisa memberi tanpa kasih. Tapi orang yang mengasihi, mau tidak mau, pasti memberi. Itu cetusan kasih. Itu datang dari Allah sendiri. Saudara, itu adalah doa Yesus sebelum dia mati bagi murid-muridnya. Saudara dan saya harus pahami juga, saudara, bahwa kasih karunia yang diberikan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu bukan semata-mata, saudara, supaya kita bisa dilepaskan dari kesalahan kita, dari dosa-dosa kita. Tapi salib itu pun juga adalah merupakan suatu power, suatu kuasa,
suatu kemampuan. Karena salib itu menunjukkan ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita, saudara. Oleh sebab itu, dengan melihat salib, dengan merenungkan salib, dengan melihat apa yang Yesus kerjakan, itu membuat saudara haus, membuat saudara dan saya lari ketika kita merasa tidak berdaya, ketika kita merasa dipancing untuk tidak mengampuni, untuk tidak rela berkorban, untuk tidak rela mengambil tindakan konkret dan menolong saudara kita. Salib itu mengajar, salib itu memberi kuasa dan kemampuan kepada saudara untuk mengasihi. Itulah sebabnya, saudara, salib ini sangat hebat sekali dan luar biasa. Tuhan sudah mendemonstrasikannya. Ini inisiatif Tuhan. Dan bagi mereka yang mengalaminya, mau tidak mau, akan merasa sangat berutang, sangat bersyukur olehnya. Yang ketiga, saudara, salib itu, pengorbanan Yesus itu, kasih Allah itu tidak pernah tidak ditujukan untuk diri sendiri. Ayat pembuka, ayat 7, marilah kita saling mengasihi. Kita saling, reciprocal, saudara, timbal balik. Kasih itu tidak pernah diberikan untuk diri sendiri. Kasih selalu diberikan untuk dibagikan. Oleh sebab itu poin yang ketiga, saudara, Anda dan saya dipanggil untuk menyatakan kehadiran Allah melalui kasih kita kepada satu dengan yang lainnya. Ketika Anda dan saya mempraktekkan kasih di antara saudara, itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa sekali. Itu menjadi, Tuhan berkata bahwa kasih Tuhan itu menjadi komplit, mencapai sasarannya, terekspresikan dengan penuh. Itu maksudnya, saudara. Dengan demikian, firman Tuhan berkata bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Dan dunia tahu ketika kita saling mengasihi. Dan itu sangat powerful sekali ketika kita menghadapi dunia yang sedang bitter, yang mengurus urusannya sendiri, yang tidak paham akan keberadaannya. Begitu saudara-saudara mempraktekkan kasih persaudaraan, kasih Allah ini, maka itu menjadi satu witness, menjadi kesaksian. Itu firman Tuhan berkata, manusia tidak bisa melihat Allah. Kita tidak seorang pun, ayat 12, yang pernah melihat Allah. Tetapi ketika kita saling mengasihi, mempraktekkan damai, saling tolong-menolong, saling mengampuni, saling melayani, Allah itu hadir. Dia dibuat hadir sehingga dunia bisa melihat. Tidak ada satu orang pun pernah melihat Tuhan. That's a fact. Tapi Tuhan bisa dihadirkan ketika saudara dan saya mempraktekkan kasih. Oh Tuhan, tolonglah kita semua. Oh Tuhan, tolong kami. Dan Tuhan Yesus juga berkata, firman Tuhan juga berkata, dengan ketaatan, maka kasih itu, saudara, ditunjukkan. Kalau Yesus berkata, kalau kita saling mengasihi, maka kita akan taat kepada perintah-perintahnya. Ternyata, saudara, untuk mempraktekkan hal ini, dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan rasa butuh dan haus kepada pertolongan Tuhan, dibutuhkan kerinduan khusus ya, supaya Anda mencari Dia dan taat kepada Dia, saudara. Dengan melakukan ini menjadi satu kebiasaan,
maka kasih Tuhan dibuat matang, dibuat sempurna, dibuat mature, saudara. Dan Anda dan saya bertumbuh. Dan ini proses anugerah yang terus-menerus terjadi dalam hati saudara dan hati saya. Progres itu akan terus terjadi sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Terus-menerus kita diubahkan. Wujud nyata daripada kasih secara praktis, saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 daripada ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Saudara perhatikan di sana, itu wujud daripada kasih secara praktis yang membuat Anda dan saya dilatih setiap hari. Kenapa? Ketika kita mempraktekkan hal tersebut, maka Allah dibuat hadir. Saya ingin bacakan ayat yang sangat indah sekali. Wujud kasih secara praktis. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Saudaraku yang kekasih, ini merupakan ayat-ayat penghiburan bahwa Dia datang dan dapat memampukan kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kita yang seringkali merasa gagal, berduka, melukai, kita boleh datang pada Kristus dan melihat apa yang Dia kerjakan di atas kayu salib, dan biarlah itu menjadi sumber kemampuan-kemampuan kita setiap harinya. 3 alasan untuk mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Kalau kita mengenal Allah, mau tidak mau, kita menyalurkan kasih itu. Karena lahir dari pengenalan kita akan Allah. Kedua, kita belajar cara mengasihi melalui kasih-Nya Tuhan Yesus yang sudah diberikan, ditunjukkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan itu menunjukkan ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita, tapi sekaligus menjadi kuasa dan kemampuan ketika kita mau datang, merendahkan hati, dan meminta kuasa tersebut berkarya. Firman Tuhan mengajarkan Roh Kudus sudah mencurahkan, merembes, membanjiri hati kita oleh kasih-Nya Tuhan sendiri. Ada itu di dalam hidup saudara, kalau memang kita berkata kita mengenal Tuhan. Yang terakhir, saudara, kita diingatkan sekali lagi, kasih itu bukan untuk diri sendiri, keluarga sendiri, orang yang kita kasihi. Kasih itu diberikan supaya dibagikan seluas-luasnya. Dan ketika kita saling mengasihi di antara saudara, apa yang terjadi? Itu membuat Tuhan hadir, membuat orang bisa melihat dan mengalami dan merasakan, oh, Allah itu seperti itu. Karena saudara belajar taat olehnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu hari ini. Di masa musim pandemik ini ada banyak hal yang bergejolak. Kami ditantang, kami di-challenge untuk saling mengasihi. Tuhan, berapa kali kami harus berduka ketika kami melihat minggu kemarin kami gagal. Tuhan, kami menciptakan versi-versi kasih menurut apa yang kami inginkan dan kenyamanan pribadi.
Hari ini kami diingatkan kebenaran firman. Ada jenis kasih lain yang sudah diberikan kepada kita. Dan ketika kita taat olehnya, kita mengalami kebahagiaan tersendiri. Tuhan, ada ekspresi penuh sukacita yang luar biasa. Meskipun ada harga yang harus dibayar, apapun keadaannya. Tuhan, terima kasih. Ini adalah firman penghiburan bagi kami semua. Begitu besar kasih Allah bagi orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi. Semata-mata karena Engkau ini kasih. Semata-mata bukan karena kami ini atraktif, tapi karena Engkau adalah kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Pastor Sony yang telah membawakan firman Tuhan yang begitu indah. Dan biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan Pastor Sony dan keluarga, dan biarlah Tuhan senantiasa dimuliakan dalam kehidupan beliau. Kita sama-sama mendoakan Pastor Sony dan keluarga agar kehidupan beliau dan keluarga terus dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dengan semakin baik dan semakin indah. Saudara, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari saudara, saya ajak saudara untuk tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan khususnya atas firman-Mu, dan puji-pujian yang sudah kami naikkan kiranya juga berkenan kepadamu. Tuhan, biarlah apa yang telah Engkau firmankan, Tuhan kasih kekuatan bagi kami untuk dapat mengaplikasikannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, minggu ke depan ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Pelihara dan jagalah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa, penyertaan, kekuatan, dan penghiburan dari Allah Anak Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Kristus Yesus Tuhan kita datang kembali dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.